Halo, selamat pagi, ketemu lagi hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk video hari ini. Ya, ini kayaknya termasuk waktu yang relatif challenging ya, karena kita langsung melihat tadi ular dan cambuk juga keluar kemarin. Jadi ini masih terusannya dari kemarin. Mungkin masih akan berlangsung beberapa saat. Anyway, kalau kita lihat di sebelah kiri burung bangaunya itu kan kartu yang positif. Sebenarnya kartunya semua juga positif karena ini adalah pembelajaran bahwa ada saatnya di mana kita menghadapi tantangan. Tantangan tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini sesuatu yang namanya juga tantangan, yang menantang. Yang menantang itu kayak memberi adrenalin kepada kita untuk berani maju, dan kalau kita bisa melewati itu bisa memberi rasa kebanggaan yang luar biasa, mengatakan pada diri sendiri, yes, I can go through this rain, I can go through this badai. Ya, jadi walaupun badai, walaupun apapun, walaupun kita sedang bertemu dengan orang, barangkali kita ketemu dengan orang terus kita tahu biasanya kita kalau ngomong sama dia tuh kita kayak disentil terus dan kita merasa kalah, tapi kita tidak menghindari karena mungkin kita juga sudah di spot sama dia matanya, nggak mungkin kita kabur juga. Kita hadapi aja, ketemu, dan karena kita udah siap dia pasti ngomong sesuatu yang mengkritik kita anyway gitu kan, kita udah lebih siap, whatever, asal kita tidak terpancing untuk menjadi seperti dia kan, itu nggak jadi masalah. Karena sebenarnya di sini yang terpenting poinnya adalah kita belajar dari situasi yang paling challenging tanpa kita harus kembali ke situasi tersebut dan belajar sekali lagi. Nggak harus kan, jadi kita nggak harus belajar lagi untuk lebih mampu menghadapi orang yang penuh dengan kritik kepada kita tanpa harus membuatnya peristiwa itu sesuatu yang memorable gitu kan. Nggak enak banget gitu kan, yang diinget-inget kok yang memorable, kok yang jelek kan enggak. Jadi kalau itu sudah lewat kayak hari biasa, kita nggak harus ingat, kita cuma tahu kita udah lebih pintar ngadapin orang yang penuh dengan kritik, tetapi itu tidak membuat hal yang istimewa di kepala kita untuk diingat-ingat. Isn't that nice? Nice, no? Jadi di sini adalah the time master. The time master itu seperti mengatakan bahwa selalu ada saatnya di mana kita kemudian bisa memiliki kemampuan tersebut. Kapan? Nah, itu kan pertanyaannya, kapan? Ada orang yang bisa langsung jreng gitu ya, lahir pinter. It happens ya. Ada orang yang lahir dengan banyak sekali energi yang menentang untuk jadi tambah pinter tersebut. Jadi tambah pinter itu saya artikan bahwa kita semua lahir punya misi untuk sampai ke satu titik di mana kita menjadi jauh lebih pintar karena kita lahir dalam kondisi nggak tahu apa-apa kan. Jadi kalau kita sampai tambah pintar itu kan berarti kan banyak pelajarannya. Pelajaran artinya banyak ujian ya. Semakin banyak ujian, semakin banyak tantangan, semakin tinggi kapasitas kita. Orang yang sudah sampai di S3 itu lebih banyak melewati ujian daripada orang yang masih di kelas 2 SD. Ujiannya lebih sedikit, dan ujian di kelas 2 SD itu memastikan bahwa apapun yang diujikan itu tidak menghancurkan konsep dirinya. Tetapi ujian buat orang yang sudah S3 itu kalau dia sampai tidak mampu menghadapi kritik yang paling menjatuhkan, itu berarti dia belum sampai situ. Dia harus tetap mampu ya bertemu dengan orang-orang yang kritiknya barangkali bukan kritik yang membangun, tetapi kritik yang menjatuhkan, tetapi dia tetap stay strong ya. Ini adalah waktu, dan itu tadi kadang-kadang kita nggak tahu waktu itu ya. Ini kan sebenarnya waktu adalah ilusi ya. Orang tuh bisa cepat sekali pintar. Misalnya dia lulus umur 24 itu udah master. But who knows kehidupan berikutnya meminta dia untuk tidak fokus pada hal yang dia sudah pelajari. Jadi nggak linear, berhenti dulu, dia pindah ke
area yang berbeda. Ada orang yang belajar setengah mati, berhenti lagi, mulai lagi, ada tantangan lagi, nggak ada duit, mulai lagi, belajar lagi, sampai pada satu titik di usia yang barangkali kemudian lebih mudah. Katakanlah karena saya mengambil contoh seperti dunia biasa ya, artinya dia di umur 40, dia sudah menjadi master di bidangnya, tetapi dengan perjalanan yang luar biasa, tapi lurus. Ada orang yang katakanlah umurnya baru 50 bisa sampai situ, padahal dia sekolahnya bisa selesai sampai master 24 tahun. Who knows that? Nobody knows that. Nggak ada yang tahu bagaimana waktu akan memberimu kesempatan untuk melakukan sesuatu, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Ya, itu adalah salah satu contoh di mana kita tidak perlu membandingkan usia dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Karena itu berarti asumsinya bahwa semua orang tuh harus melewati path yang sama, jalan yang sama untuk menjadi pintar. Padahal titik pintarnya buat satu orang dengan orang lain mungkin beda. Ada orang yang pintar misalnya di dalam bidang kuliner, ada yang pintar di bidang katakanlah sains, ya ada yang pintar di bidang sosial, who knows. Nggak ada yang bisa kita bandingkan, karena itu seperti membandingkan apel dengan jeruk kan. Kita sering mengatakan hal tersebut, ini bukan sesuatu yang comparable. Nah, Sister of the Season itu juga gitu, bicara cycle of growth. Ya, cycle of growth tadi gambar bangaunya itu juga seperti mengingatkan kita bahwa tumbuh kembang seseorang, walaupun ada yang pakem, apalagi yang biasanya kalau fisiologis, biologis, itu pakem, intelektual juga ada pakemnya, tetapi dalam hal spiritual, dalam hal segala macam itu, setiap orang punya divine ordernya sendiri. Ada yang dia sekolah sampai 24 tahun, kemudian dia harus bertualang dulu ke hal lain, baru kembali ke situ lagi di area yang sama setelah dia mencerap banyak pengetahuan dari tempat lain, supaya pengetahuan yang di awal itu bisa bermanfaat. Itu divine order, dan itu sepertinya adalah perjalanan yang sudah disiapkan buat semua orang masing-masing, ya, nggak bisa dibanding-bandingkan. Again, the phoenix, kembali resurrection, surrender to change, artinya memang kadang-kadang kita seperti kayak semesta mengatakan, oh, kamu nggak bisa di sini, areamu bukan di sini, dibikin mati dulu, mati tanda petik, kemampuan itu kayak nggak kepake. Tapi sebenarnya di situasi yang berbeda, di mana dia belajar dari tempat lain, pada saatnya dia akan merging menjadi sesuatu yang baru. Itu adalah kreasi. Kreasi membentuk sesuatu yang baru dari hal yang belum pernah dilahirkan sebelumnya. Resurrection ini seperti kalau saya misalnya membandingkan seorang prajurit yang kemudian jadi panglima tertinggi. Ada saatnya dia terluka parah, ada saatnya dia ditangkap oleh musuh dan menjadi tahanannya musuh. Ada saatnya dia menjadi yang serendah-rendahnya ketika dia harus berada di tahanannya musuh. Ya. Jadi semua soldier, semua pejuang, dan kita bicara tentang perjuangan kehidupan, tentu saja tadi hanya kiasan. Itu adalah ketika kita sedang melakukan hal yang kita pikir terendah karena kita membandingkan dengan masa lalu. Dan kita tidak punya pilihan selain melewati masa tersebut, lakukanlah dengan dignity. Ya, kadang-kadang kita merasa saya di sini cuma dikacungin aja gitu ya. Misalnya kita ngomong begitu ya. Itu sering kan, karena kita merasa harga dirinya terprovokasi. Tapi kadang-kadang itu yang harus kita lewati. Pada saatnya nanti kita tahu kenapa kita harus lewat situasi di mana kita merasa dikacungin, tetapi itu adalah pelajaran yang penting buat kita kemudian, ya, karena somehow itu yang membuat kita merasa dikacungin kan judgement kita, penilaian kita bahwa ada sesuatu yang lebih rendah daripada yang lain. Kalau kita tidak di situ, orang lain akan melakukan apa yang kita lakukan, yang kita bilang sedang dikacungin itu. Dan apakah kita berpikir orang lain yang melakukan yang sedang kita lakukan itu adalah sesuatu yang rendah? Who are you to judge? No? Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita bangkit, itu adalah ketika kita merasa pernah berada di yang terendah. Tapi sebenarnya itu adalah termasuk bagian dari tumbuh kembangnya pribadi kita.
Dan ini the map maker of destinies, exactly what it is gitu loh. Perjalanannya itu sebenarnya sudah ditentukan ketika dia berada di lowest tadi, the lowest low tadi, itu termasuk salah satu. Kalau kita bicara tentang kurikulum modul ya, itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk sampai ke destiny kita yang di depan. Oke? Jadi kalau kita percaya tentang perjalanan hidup itu sudah ditentukan, dan kadang-kadang kita tidak bisa menolak bahwa sang soldier tadi, sang prajurit itu mau tidak mau harus pernah ditahan oleh pihak musuh, menjadi tahanan. Itu termasuk salah satu pelajaran supaya bisa menjadi the great general one day, ya, jadi jenderal yang luar biasa. Nah, pada hari ini tanggal 17 bulan masuk ke Taurus, yaitu ketika kita berusaha untuk membuat semua menjadi real. Itu sebenarnya energinya. Anyway, yang ingin saya sampaikan di sini adalah selain pukul 12 matahari dan bulan itu membentuk sextile, ada koneksi di situ bahwa kita bisa menjadi diri kita yang kuat kalau kita memang penuh kesadaran. Dan ini adalah perubahan energi ya. Tanggal 17 matahari ada di 28 derajat, 17, 18-nya dia di 29 derajat 45 menit, 20-nya sudah di 20 Februari sudah masuk di Pisces. Artinya ini adalah transisi energi, transisinya sangat dominan karena sextile, mataharinya lagi transisi, bulan kan transisinya lebih cepat. Anyway, ketika transisi tersebut nih tanggal 17, tanggal 18 dia sudah conjunction dengan Lilith, berarti dia sudah melewati Uranus. Artinya hari ini ada kemungkinan yang cukup besar, terutama buat yang diaktifasi ya, ini di 7 derajat, mungkin di chart lahirnya ada yang di 7 derajat at any place, itu akan mengalami perubahan di mana di situ ya kita merasakan tension yang luar biasa dengan pihak yang punya kewenangan, tapi somehow ya kita pada akhirnya nanti, belum hari ini, akan menemukan kekuatan untuk membuatnya menjadi pelajaran kita membuat apa yang kita pikirkan ya. Kemarin kita bicara tentang komunikasi, tentang logika, itu kan belum menjadi realita. Realitanya akan bisa kelihatan petanya hari ini. Ya, jadi kita sedang menurunkan apa yang menjadi pikiran kita, wacana kita menjadi sesuatu yang mungkin siap untuk bisa dilaksanakan ke depan, menjadi lebih operasional, menjadi lebih konkret. Itu gunanya Taurus. Semua menjadi lebih konkret. Oke. Memang hari ini bukan hari yang mudah. Kalau saya lihat Seven of Wands, situasinya adalah ketika kita udah sampai satu titik tertentu, tetapi ada yang berusaha untuk mengubah. Kita bertahan pada sisi yang kita tidak ingin berubah. Karena apa? Karena kita sudah berada di zona nyaman. Ya, Nine of Cups di posisi challenge. Kita udah masuk di zona nyaman, perlu ada perubahan. Nah, sarannya kan Queen of Cups terbalik. Jangan terlalu membuat apa yang kau sukai itu terlalu menjadi sentimental gitulah. Artinya perubahan sekarang sukar dilakukan karena itu pernah menjadi sesuatu yang berharga, tapi waktu mengatakan, dan tadi ya waktu juga menjadi salah satu poin penting hari ini, waktu mengatakan bahwa ini saatnya berubah. Jadi sesuatu yang tadinya stabil seperti gambar Four of Wands itu menjadi tidak terlalu stabil. Anyway, bulan melewati Uranus di Taurus itu sendiri sudah mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya grounded itu akan diguncang. Perkara nanti akan kembali ke situasi awal atau tidak, itu lain hal. Setiap orang punya mapnya, punya petanya yang berbeda. Tetapi hari ini kita merasakan seperti ada tantangan, kita harus berubah dari kebiasaan
yang sudah lama kita lakukan. Kalau dari pesan yang terakhir dari bacaan hari ini, a peaceful mind creates a peaceful world. Jadi kalau kita terguncang, kita mencari tempat yang lebih ajak, yang damai, dan kedamaian itu diperoleh dari hati kita sendiri. Kalau pikiran kita kacau, kita berdamai ya, artinya kekhawatiran. Pasti yang mengguncang itu kan emosi. Emosi itu mungkin kita hadapi ya, kita lihat bahwa kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan sendiri, terima itu sebagai bagian dari kondisi kita. Tetapi kemudian setelah kita mengenalinya, terus berproses dengan emosi tersebut, kemudian mencari titik di mana kita bisa menemukan keseimbangan dengan cara ya, karena ini Taurus, berada di Taurus, cari sesuatu yang bisa dilakukan pada saat ini. Kalau yang bisa dilakukan adalah duduk diam, tarik nafas dan tenang ya, menenangkan diri, ya itu yang harus dilakukan ya. Kalau ada hal lain yang harus dilakukan, misalnya segera telepon ini, segera telepon itu, kalau itu memang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sekedar untuk membuat kita exercise sesuatu yang kita khawatirkan ya, hanya untuk membuat kita tambah khawatir, itu kan berarti bukan melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi peaceful. Ya, lakukan semua yang membuat kita menjadi peaceful tanpa harus memprovokasi sesuatu yang tidak perlu menjadi masalah. Itu menjadi masalah yang ngapain kita buang-buang energi bikin masalah baru, karena situasinya sendiri sudah dalam kondisi transisi. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.